Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rahmat Trialih, di mata kuliah Sistem Bisnis Fungsional. Nah, jadi ini sekaligus sesi terakhir, yang mana kita akan membahas tentang kepuasan kerja. Nah, kalau di dua video sebelumnya, kita berbicara yang pertama, berbicara tentang motivasi kerja. Lalu yang kedua kita berbicara tentang teori kebutuhan Maslow, dan bagaimana motivasi dan teori kebutuhan itu saling terkait, kemudian membentuk yang namanya kepuasan kerja di situ. Nah, di sini kita akan lebih spesifik membahas kepuasan kerja. Nah, jadi kita perlu tahu apa itu kepuasan kerja. Nah, bisa dikatakan kepuasan kerja itu adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristik. Nah, jadi kepuasan kerja itu adalah sesuatu perasaan yang positif. Bagaimana penilaian dia terhadap pekerjaan yang dia lakukan. Nah, atau terhadap sesuatu yang mungkin dia merasakan suka atau senang di situ. Nah, dengan kata lain, kepuasan kerja ini itu menempel pada individu. Nah, jadi bisa dikatakan kepuasan kerja itu menempel pada tiap individu. Nah, sehingga karena menempel pada tiap individu, memungkinkan nanti antara individu A, individu B, individu C, dan juga individu-individu yang lainnya itu akan berbeda-beda kepuasannya. Dan tentu saja takarannya, kapan dia merasa puas, kapan dia tidak merasa puas, kapan dia merasa sangat-sangat puas, itu juga akan berbeda tergantung persepsi masing-masing kayak gitu. Sehingga ketika sebuah organisasi mengukur kepuasan kerja, tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi. Nah, evaluasi terkait apakah mungkin karyawannya itu merasa senang, mungkin puas, betah, ataupun tidak bahagia dengan pekerjaannya. Nah, jadi itu kepuasan kerja itu digunakan untuk melakukan evaluasi, untuk mengetahui apa karyawannya itu masih tetap senang, tetap puas, tetap bahagia enggak terhadap pekerjaannya kayak gitu. Nah, jadi biasanya ini dilakukan itu hampir tiap tahun kegiatannya. Untuk apa? Untuk mengetahui kira-kira bagaimana pegawainya sekarang kayak gitu. Apakah mungkin ketika apa yang ingin dia yang dia targetkan misalnya itu sudah ter-achieve. Nah, di situ apakah dia sudah merasa cukup ataukah ingin lebih lagi kayak gitu. Nah, biasanya umumnya kalau manusia itu ketika dia sudah merasakan kepuasan terhadap sesuatu, dia akan mengincar sesuatu yang lebih tinggi lagi. Nah, itu manusiawi seperti itu. Sama juga di dunia pekerjaan. Sama kalau kalian misalnya sudah mentargetkan, kemudian kalian mencapai suatu tersebut, kalian puas, oh saya berhasil mencapainya. Nah, tapi kemudian muncul lagi, timbullah hasrat, keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, itu jadi kepuasan kerja bisa digunakan untuk mengukur hal tersebut. Dilihat untuk ambisinya dari masing-masing karyawannya. Nah, itu adalah kepuasan kerja. Nah, biasanya bagaimana membentuk kepuasan kerja dari seorang karyawan atau seorang pegawai. Nah, biasanya kepuasan kerja itu akan didapatkan apabila imbalan yang dia dapatkan itu lebih dari yang diharapkannya. Nah, jadi terkadang ada orang yang mungkin gajinya 3 juta misalnya. Dia berekspektasi, oke lah cuma segitu. Tapi kemudian ketika ternyata dia memiliki pekerjaan yang baik, nah di situ dia merasa di akhir tahun dia memberikan bonus 12 kali kerja misalnya. Nah itu dia akan merasa, oh saya dia puas dengan hasil yang dia dapat. Mungkin dia merasa, oh ternyata apa yang saya lakukan itu dihargai oleh perusahaan saya. Nah, itu yang pertama. Jadi kepuasan kerja itu bisa diwujudkan ketika hasil atau imbalan dari seorang karyawan itu didapatkan, diperoleh tapi lebih dari apa yang dia harapkan. Lalu yang kedua, apabila hasil yang dicapai lebih besar dari standar yang ditetapkan. Nah, jadi bisa jadi seseorang itu akan merasa puas ketika dia
apa yang dia capai itu lebih dari target yang dicanangkan. Nah, jadi semisal ditargetkan, oke lah, semisal nih kampus kita itu ditarget untuk mendapatkan akreditasi B misalnya. Tapi ternyata yang kita dapatkan adalah A. Nah, itu kan di luar ekspektasi, di luar dugaan. Nah, itu ada kepuasan tersendiri. Lalu yang berikutnya didapatkan apabila apa yang didapat karyawan itu sesuai dengan persyaratan yang diminta dan ditambah dengan ekstra yang menyenangkan, konsisten untuk setiap saat serta dapat ditingkatkan setiap waktu. Nah, jadi di sini karyawan mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, jadi apa yang dia minta sesuai kontraknya itu terpenuhi dan juga dia mungkin mendapatkan bonus-bonus ekstra di situ. Itu tentang kepuasan kerja. Nah, lalu indikator apa yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan kerja atau membentuk kepuasan kerja? Ada banyak indikator, tapi yang mungkin bisa kita katakan sebagai contoh, salah satu indikator kepuasan kerja itu adalah dengan cara melihat isi pekerjaannya. Nah, jadi semisal nih, ketika mungkin kalian nanti bekerja sebagai seorang kalian ketika masuk SI harapannya kalian ingin bekerja sebagai sistem analis atau mungkin bekerja sebagai bisnis analis misalnya. Nah, tapi ternyata ketika kalian mendaftar sebagai sistem analis atau BA misalnya, ternyata yang kalian lakukan itu tidak langsung sesuai dengan yang kalian harapkan, tidak langsung masuk ke seperti menganalisis dan perancangan sebuah sistem, tidak seperti itu. Tapi mungkin di awalnya adalah diberikan pekerjaan seperti programming misalnya. Nah, berarti di situ ada kesesuaian antara tugas pekerjaan di dunia nyata di tempat lingkungan yang asli dengan apa yang diharapkan. Nah, biasanya ini juga bisa dilihat digunakan sebagai indikator kepuasan kerja. Nah, kalau misalnya dia sudah daftar sebagai BA atau SA, kemudian ternyata kerjaan nggak sesuai dengan yang diharapkan, maka puas nggak di situ. Nah, tentu saja kepuasan akan cenderung menurun. Itu. Jadi dilihat dari konten pekerjaannya. Terus mungkin juga dilihat dari kesempatan untuk maju. Nah, jadi dicek ketika mungkin kalian masuk sebagai seorang SA atau BA misalnya, mungkin harapan kalian nanti kalian ingin mencapai posisi misalnya sebagai seorang produk manager misalnya. Nah, kalian melihat dari potensi perkembangan karirnya bagaimana kayak gitu. Nah, ini juga akan mempengaruhi bisa dianggap sebagai indikator kepuasan kerja. Jadi dilihat dari kesempatan untuk maju. Oke enggak pekerjaannya kayak gitu. Kemudian juga dilihat dari aspek organisasi dan manajemen. Nah, mungkin dilihat dari budaya organisasinya dan juga kemampuan mengelola sumber daya manusianya seperti apa kayak gitu. Jadi kalau mungkin misalnya kalian masuk ke dunia government misalnya, di itu kalian lihat mungkin ketika kalian awal masuk kalian memiliki cita-cita menggebu-gebu untuk melakukan perubahan melalui di dalam seperti itu. Tapi ternyata organisasinya itu bersifat rigid di situ. Jadi sulit sekali untuk berubah. Nah, sehingga kalian merasakan kalian merasa wah kok gini, kok susah kayak gitu. Itu berarti sudah mulai muncul tanda-tanda kalian tidak puas dengan tempat kalian bekerja. Dan juga mungkin ketika kalian sudah masuk ternyata ide-ide yang kalian sampaikan itu tidak didengar oleh atasan di situ. Padahal kalian memiliki banyak ide cemerlang yang mungkin kalian anggap cemerlang. Nah, tapi mungkin ternyata ketika kalian sampaikan kan nggak ada kesempatan untuk melakukan diskusi, melakukan penggalian lebih dalam mengenai ide kalian. Nah, hanya dilakukan begitu saja. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu indikator di dalam kepuasan kerja. Dan juga mungkin kepuasan kerja juga bisa dilihat dari indikatornya dari bagaimana
gaji dan juga keuntungan dari bidang finansial di sini. Nah ini, jadi ketika mungkin kalian masuk, kemudian harapannya kalian masuk ke perusahaan besar ya, kemudian kalian berharap gaji awal mungkin langsung 10 juta misalnya, tapi ternyata pada faktanya itu nggak sampai nggak sampai segitu. Nah, jadi ini berkaitan dengan sisi material di situ. Itu juga bisa menjadi indikator kepuasan kerja dari seseorang. Lalu juga mungkin dari rekan kerja itu juga bisa menjadi indikator. Nah, ketika mungkin rekan kerja yang kamu miliki itu dia memiliki sifat yang kooperatif misalnya, di situ kita akan merasakan sesuatu yang lebih. Kita mungkin akan membuat kita untuk maju bersama. Tapi ketika persaingan rekan kerja itu tetap buruk, yang seharusnya rekan kerja itu mungkin adalah pesaing untuk maju bersama, tapi malah menjadi pesaing untuk saling menjatuhkan misalnya. Nah, di situ berarti kan ada budaya organisasi yang buruk di situ. Itu akan mempengaruhi kepuasan kerja dari seseorang, menurunnya kepuasan kerja dari seseorang. Nah, itu jadi itu contoh-contoh indikator dari kepuasan kerja. Sebenarnya masih banyak, tapi coba kalian jadi tugas ya, coba kalian cari kira-kira indikator kepuasan kerja itu apa saja sih. Nah, itu coba kalian tulis seperti tadi formatnya, tanggal dan juga tugas untuk topik apa, ditulis di dokumen masing-masing mahasiswa kayak gitu. Oke, jadi itu mengenai indikator kepuasan kerja. Nah, berikutnya, lalu lantas apa sih sebenarnya kalau memangnya karyawan tuh merasakan tidak puas? Memangnya ada dampaknya tempat kerja? Memangnya ada pengaruh? Nah, memangnya apa sih pengaruhnya kalau pegawai itu puas dan juga tidak puas di tempat kerja itu emang dampaknya apa sih terhadap organisasi? Nah, jadi gini, ketika ya samalah seperti kalian, kalau kalian melakukan pekerjaan yang kalian sukai, nah, tentu saja nanti kalian mengerjakannya itu dengan sukarela, penuh keikhlasan, dan tentu nanti hasilnya juga akan baik. Nah, begitu juga di karyawan. Kalau kalian sebagai karyawan terus kalian bekerja tapi terpaksa misalnya, kira-kira hasilnya bagaimana? Apakah baik atau buruk outputnya? Nah, tentu saja mereka yang cenderung bekerja karena terpaksa, tidak ikhlas, itu nanti outputnya akan buruk, tidak sesuai dengan harapan kayak gitu. Nah, itu adalah pengaruh di tempat kerja. Dan sudah banyak kok penelitian yang menyatakan hubungan keterkaitan antara kepuasan di tempat kerja terhadap mungkin kesetiaan pegawai misalnya, atau mungkin ada produktivitas karyawan di suatu organisasi kayak gitu. Nah, kita ibaratkan ya seorang lah, kalau dia sudah merasakan, dia merasa mungkin suka atau bahagia di situ, dia akan cenderung untuk stay di situ, dia tidak akan mau keluar ataupun pindah. Tapi ketika dia sudah merasakan tidak nyaman, dia nggak merasa comfortable misalnya, nggak merasa convenient di situ, ya tentu saja dia akan pergi. Nah, dan jika memang tidak diperbolehkan untuk pergi, ya dia akan melakukan pekerjaan apa adanya. Nah, itu yang terjadi, sehingga nanti ya tentu akan berpengaruh terhadap performa organisasi kayak gitu. Jadi jujur saja, saya itu kan punya teman. Jadi ketika dia itu ingin keluar dari pekerjaannya, dia ingin melanjutkan studi dia. Nah, dia ingin studi lanjut, tapi oleh organisasinya itu dia tidak dilepas, dengan alasan baru akan dilepas ketika sudah ada pegawai orang yang menggantikan posisinya kayak gitu. Nah,
awalnya teman saya setuju, dia menunggu di situ, oke lah, dia mencoba untuk membantu. Nah, tapi ternyata yang dilakukan di perusahaannya itu dia perusahaan tidak aktif mencari penggantinya, malah ya udah dibiarkan begitu saja. Nah, oleh karena itu akhirnya ya karena mungkin dia tidak dilepas ya oleh pimpinannya ya, akhirnya dia mencoba semacam seperti mulai bermalas-malasan, mulai tidak mau menyelesaikan pekerjaannya, mulai meninggalkan pekerjaan sedikit demi sedikit dilepas seperti itu, yang akhirnya membuat pimpinannya untuk mencari orang lain. Nah, jadi di situ ada konsekuensi ketika memang orang itu sudah nggak srek, nggak suka, nggak puas dengan pekerjaannya, yaitu mungkin caranya dia kalau nggak dilepas ya dia akan bekerja ala kadarnya kayak gitu. Nah, sehingga nanti pimpinannya mau melepas secara sukarela. Nah, itulah apa eh, contoh bagaimana ketika seseorang itu sudah tidak suka dan sudah pekerjaan ya, ya memang dampaknya terhadap organisasi itu buruk di situ. Itu. Lalu apa kalau misalnya pegawai sudah tidak puas? Nah, jadi pertama mungkin dia akan exit, keluar dari pekerjaannya. Nah ini, jadi dia karena tidak puas diungkapkan melalui perilaku yang ditujukan untuk meningkatkan organisasi. Nah tadi teman saya dia bilang ingin studi lanjut di situ, tapi nggak dilepas. Akhirnya dia mulai awalnya ingin membantu, akhirnya berontak sedikit demi sedikit kayak gitu. Nah, dan ya saya juga ingin menyampaikan bahwa ketika saya tanya kenapa sih kok kamu ingin keluar kayak gitu, padahal kalau saya katakan gaji dia itu luar biasa gede menurut saya, karena ketika saya tanya ya bisa dikatakan 20 plus lah. Nah, tapi dia ingin keluar. Kalian tahu kenapa alasannya? Karena karir developmentnya nggak jelas. Jadi karir developmentnya dia sudah di posisi yang mentok di situ. Dia nggak bisa berkembang lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk studi S2. Nah, dia udah nggak puas. Nah, tidak puasnya apa? Tidak puasnya mungkin bukan karena dia bosan atau apa. Tidak puasnya adalah karena karirnya sudah mentok di situ, nggak ada perkembangan karir yang baik baginya. Nah, itu contohnya. Lalu yang kedua, jika seorang tidak puas, dia akan menyampaikan aspirasi. Dia mulai mengeluarkan suara-suara yang mungkin semacam suara-suara sumbang, suara-suara yang tidak enak di situ. Nah, jadi dia di sini ketidakpuasan yang diungkapkan melalui usaha-usaha yang aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Jadi dia mulai memberikan suara-suara minor di sini. Ada suara-suara minor yang mungkin mulai membuat situasi kerja tidak nyaman di situ. Tuh. Entah mungkin dia suka mengeluh, entah mungkin nanti beralasan malas kerja lah, nggak mood lah dan sebagainya seperti itu. Itu efek dari ketidakpuasan kerja. Lalu juga berdampak pada loyalty. Nah, jadi di sini dicarakan ketidakpuasan yang diungkapkan dengan secara aktif menunggu memperbaiki kondisinya. Nah, jadi di sini mungkin dia lebih cenderung pada wait and see ya. Nah, dia tidak puas tapi dia tidak berani menyatakan. Jadi dia lebih cenderung wait and see di sini. Untuk mengetahui nanti penyelesaian seperti apa di situ. Dan juga efek yang terakhir adalah pengabaian atau neglect. Nah, jadi di sini dia membiarkan sesuatu, dia mulai membiarkan sesuatu kondisi itu dibiarkan supaya mungkin kondisinya semakin memburuk. Nah, jika memang tidak segera ditangani, mungkin akan cenderung untuk ya keadaan semakin memburuk dan semakin sulit untuk dikembalikan menjadi positif kayak gitu. Nah, itu adalah efek dari ketidakpuasan. Nah, oleh karena itulah tadi di awal dikatakan bahwasanya organisasi itu memiliki tantangan untuk memberikan motivasi yang terus-menerus kepada karyawannya
serta ini mempertahankan kepuasan kerja dari karyawannya. Karena apa? Nah, kalau kita lihat di sini efeknya itu berantai loh. Ketika pegawai sudah tidak puas, dia tidak merasakan tidak memiliki motivasi, itu nanti walaupun kecil itu dampaknya akan terasa bagi organisasi, dan mungkin itu bisa menjadi semacam benalu. Nah, jadi kita ibaratkan ketika kalian mungkin bekerja, kemudian mungkin ada 5 atau 2 atau 5 orang mungkin ya yang semacam memberikan efek yang negatif di situ. Kira-kira nanti apa yang dirasakan oleh rekan-rekan kerjanya? Juga akan ikut-ikutan dia merasa terganggu, dia merasakan gak enak, terus dia merasa ini kenapa sih kok orang-orang seperti ini dibiarkan, kemana pimpinan, jadi seperti itu. Nah, jadi beranggapan bahwa pimpinan pun juga tidak memberikan perhatian lebih. Nah, jadi efeknya itu mungkin kalau kita lihat itu ya kalau kita lihat mungkin loh, tapi kalau dia penting misalnya, kita nggak punya orang pengganti misalnya, itu kan jangka pendek ngelihatnya. Tapi kita harus lihat efeknya jangka panjang bagaimana. Jangan-jangan itu nanti efeknya mengakar, menulari yang lainnya. Nah, itu jangka panjang. Berpikirnya kita mencoba berpikir strategis, melihatnya ke depan. Jangan hanya melihat faktor jangka pendek saja. Nah, itu yang perlu dilakukan oleh organisasi. Oke. Jadi itu adalah materi sistem bisnis fungsional kita minggu ini. Apabila kalian ada pertanyaan, langsung saja hubungi saya, atau langsung ajukan pertanyaan di grup WA kelas, atau langsung ke email saya di r trialih@gmail.com. Nah, jadi itu. Dan kemudian jangan lupa bahwasanya karena kuliah online ini, maka di setiap minggu itu selalu ada evaluasi. Nah, jadi di sini nanti kalian akan saya beri link form Google yang itu nanti perlu kalian kerjakan, dan deadline-nya itu setiap minggunya akan saya deadline ditutup tiap hari Kamis. Tiap hari Kamis jam 6 malam. Nah, jadi itu. Oke. Sampai di sini untuk mata kuliah sistem bisnis fungsional. Jangan lupa like dan juga mungkin bisa di subscribe jika ingin tahu materi untuk mata kuliah yang lainnya. Oke. Ya, jadi itu saja. Stay safe everyone, jaga kesehatannya guys. Ya, semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Oke, kalau gitu kita sampai di sini. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan kalian menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.